Anda kembali menyaksikan Profit bersama saya Daniel Wiguna. Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan indeks IDX MAS 17 pada Kamis 29 April pekan lalu. Indeks ini berisi saham BUMN pilihan yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham badan usaha milik negara atau BUMN dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia atau BEI Hasan Fauzi mengatakan indeks ini merupakan satu-satunya indeks syariah bertema khusus yang terdiri dari saham syariah dari BUMN dan juga afiliasinya. Lalu apa alasan yang melatar belakangi Bursa Efek Indonesia meluncurkan IDX MAS 17? Kami akan mengulasnya bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi melalui sambungan Zoom. Pak Hasan, selamat pagi. Kabar sehat, Pak? Selamat pagi, kabar sehat alhamdulillah baik-baik. Baik, Pak Hasan, ini kita mulai dari apa ini sebenarnya Pak yang melatar belakangi dibentuknya indeks IDX MAS BUMN 17 ini? Ya baik, terima kasih Mas Daniel. Memang ada beberapa alasan yang melatar belakangi di mana kami bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menerbitkan indeks syariah baru yaitu IDX MES BUMN 17. Yang pertama, kita tidak ingin melewatkan nih momentum kebangkitan pasar modal syariah dalam satu dekade terakhir, di mana kalau kita lihat memang perkembangan pasar modal syariah luar biasa pesat ya. Kalau kita lihat jumlah saham syariah sudah meningkat 84% sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian transaksi harian saham syariah juga meningkat dari sejak 10 tahun lalu dari 2,41 triliun menjadi 8,54 triliun per harinya. Dan kita juga tahu saham-saham BUMN beserta afiliasinya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga selalu menjadi penggerak utama dari aktivitas di bursa kita. Mhm. Aset atau market cap dari saham-saham BUMN ini tidak kurang 24% dari total market cap yang kita miliki. Nah, di sisi lain, kita melihat indeks saham syariah itu masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, kemarin sebelum terbit indeks baru, kita baru memiliki hanya 3 indeks saham syariah. Jadi kami ingin menambah alternatif investasi syariah dengan menerbitkan indeks yang baru ini, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan, apa saja kriteria saham yang dimasukkan dalam daftar indeks IDX MAX BUMN 17 ini? Ya betul, sesuai tema dan namanya. Jadi yang pertama tentu kriteria utamanya adalah saham-saham ini harus terpilih sebagai daftar efek syariah atau saham-saham syariah. Kemudian yang kedua, ini juga harus berasal dari saham-saham perusahaan BUMN dan juga afiliasi BUMN. Nah, Mhm. barulah kemudian kami melihat kinerja keuangan dan performance transaksinya. Sehingga dari seleksi awal saham syariah dan BUMN afiliasi ini, nanti akan terpilih hanya 17 saham saja yang akan menjadi anggota terpilih dari indeks IDX MES BUMN 17 ini. Baik, apakah saham-saham BUMN yang masuk ke dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini khusus untuk induk usaha atau holding begitu atau termasuk anak usaha BUMN? Ya, jadi betul ini tidak hanya terbatas pada holding BUMN saja, tapi kami juga menyertakan kriteria itu kepada saham-saham afiliasi BUMN atau saham-saham di mana ada kepemilikan dari pemerintah. Jadi ini juga dapat terseleksi dan mengisi indeks baru ini. Baik, apakah saham-saham BUMN yang masuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini memiliki kesamaan begitu Pak Hasan dengan saham-saham syariah lainnya? Ya, tentunya betul ya. Jadi tadi saham-saham ini harus terpilih menjadi saham syariah dan ditetapkan ke dalam daftar efek syariah yang resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap periode yaitu 6 bulan sekali. Nah, adapun Mhm. kita tahu saham-saham syariah ini haruslah memenuhi prinsip syariah ya, baik dari sisi produknya, proses bisnisnya maupun mekanisme supply chain-nya. Dan di sisi lain ada rasio-rasio keuangan yang juga harus dipenuhi untuk satu saham ini terpilih menjadi saham syariah. Misalnya saja total pendapatan bunga
tidak boleh melampaui 10% dari total Baik. pendapatan usahanya. Seperti itu Mas Daniel. Baik. Perbedaan indeks, IDX MAS BUMN 17 ini dengan indeks syariah lainnya seperti apa, Pak Hasan? Ya, kalau sebelumnya kan kita hanya punya Mhm, 3 saham tidak 3 indeks saham syariah ya. Yang pertama indeks keseluruhan yaitu ISSI, kemudian ada 2 indeks yang kita pilih berdasarkan kriteria seleksi kinerja keuangan dan likuiditas transaksi yang baik, yaitu JII yang anggotanya 30 saham terbaik dan JII 70, yaitu 70 saham terbaik. Nah, indeks yang baru ini IDX MAS BUMN 17 betul-betul berbeda karena ini merupakan indeks tematik satu-satunya nih untuk indeks mhm. syariah yang kita miliki. Anggotanya selain memenuhi aspek syariah juga hanya berisikan saham-saham BUMN dan afiliasinya. Dan 17 saham terpilih ini adalah yang juga tetap memenuhi kriteria kualitas kinerja keuangan yang baik, lalu ukuran market cap yang cukup besar, dan likuiditas transaksi yang juga terjaga sangat baik. Baik. Sejauh mana keterlibatan masyarakat ekonomi syariah, dalam pembentukan indeks IDX MAS BUMN 17 ini, Pak Hasan? Ya, untuk indeks baru ini kami betul-betul bekerja sama sangat erat dengan masyarakat ekonomi syariah. Jadi bahkan inisiasi atau ide awal pembentukan indeks baru IDX MAS BUMN 17 ini datang dari teman-teman di pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah. Nah, kami juga selama ini sudah melakukan kerjasama yang baik dalam konteks sosialisasi dan edukasi. Dan ke depan tentu seperti juga yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Bapak Erick Thohir, pada kesempatan launching indeks baru kemarin, ke depan kami bersama MES akan terus mempererat kerjasama dengan menerbitkan kembali alternatif-alternatif produk investasi syariah, guna terus mendorong perekonomian dan investasi syariah di Indonesia. Baik. Pak Hasan, kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia saat ini kan menggunakan saham free float begitu untuk saham dalam indeks ini. Oh. Nah, ini bisa dielaborasi lebih lanjut maksud dan tujuannya seperti apa, Pak? Ya, jadi kami memang ingin menjadikan seluruh indeks yang tercatat di bursa itu menjadi indeks yang sifatnya dapat ditransaksikan, tradable, dan juga dapat menjadi tujuan investasi atau investable. Karenanya dalam penentuan bobot indeks untuk setiap saham di dalam indeks tersebut, kami hanya akan menghitung komponen free float, yaitu komponen di mana saham-saham ini tersedia di pasar untuk ditransaksikan. Nah, tujuannya tentu ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih real tentang ketersediaan saham-saham yang dapat digunakan oleh para manajer investasi maupun investor secara umum dalam mengelola portfolio untuk dapat menjadikan indeks-indeks ini sebagai acuannya. Baik. Kalau kita lihat di sisi lain Bursa Efek Indonesia juga menerapkan cap atau bobot paling tinggi dibatasi dalam indeks ini. Pak Hasan, apakah maksud Iya, dan tujuan penggunaan cap tersebut? ya ini juga sama, jadi tujuannya supaya tidak misalnya ada satu dua saham yang memiliki porsi yang jauh melampaui saham-saham yang lainnya. Misalnya saja di dalam IDX MAS BUMN 17, ada satu saham misalnya Telkom Indonesia gitu ya, TLKM, yang kalau tidak di-cap dibatasi bobotnya, dia akan mungkin memiliki bobot hampir 50% dari keseluruhan anggota indeks yang lainnya. Nah, untuk IDX MAS BUMN 17, kami menerapkan angka cap atau bobot maksimum di angka 20% saja. Mhm. Sehingga kita harapkan setiap saham tidak kemudian terlalu mendominasi bobot dari pembentukan indeks ini, sehingga memudahkan bagi para investor dalam melakukan tracking atau mengacu kepada kinerja performance dari indeksnya. Baik. Bagaimana terkait dengan metode evaluasi yang akan diterapkan Bursa Efek Indonesia dalam indeks baru ini, Pak? Ya, Mas Daniel, ini juga tentu menjadi komitmen kami untuk secara periodik gitu ya, kita tetap akan melakukan evaluasi berkala. Jadi evaluasi major misalnya untuk indeks ini kita lakukan 2 kali setahun, yaitu di Mhm. bulan Mei dan juga November. Ini tujuannya tentu akan menyaring kembali apakah saham-saham yang menjadi anggota sebelumnya tetap layak untuk mengisi indeks di periode berikutnya. Jadi baik dari sisi kesyariahannya maupun dari sisi kualitas kinerja keuangan dan aktivitas transaksinya di bursa. Nah, adapun evaluasi minor juga kita lakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Februari dan Agustus.
ini khusus kami lakukan untuk mengubah pembobotan jika seandainya terdapat perubahan dari market cap maupun free float dari setiap indeks yang menjadi konstituen atau anggota IDX MES BUMN 17 ini, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan, pertanyaan terakhir untuk Anda, dalam jangka panjang apa harapan Bursa Efek Indonesia terhadap indeks IDX MES BUMN 17 ini? Ya, tentu kami berharap bahwa indeks syariah yang baru ini ya akan kembali diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama bagi para fund manager yang akan menerbitkan misalnya instrumen turunannya ya, reksadana maupun ETF misalnya berbasis indeks syariah baru ini, maupun investor secara umum yang memiliki preferensi untuk berinvestasi ke dalam instrumen syariah. Nah, ke depan kami berharap ini akan menambah alternatif investasi, sekaligus akan terus mendorong penguatan ekonomi dan investasi syariah di Indonesia melalui sarana berinvestasi di pasar modal kita di Bursa Efek Indonesia, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.